Halo semuanya, saya mau cerita tentang beberapa kejadian yang dialami oleh keluarga saya, tetangga-tetangga pokoknya yang ada di daerah sini. Jadi di sini tuh di gang-gangnya sering banget lagi main kartu, tiba-tiba ada ngelihat sesuatu yang melayang ke atas gitu. Malah sampai yang lihatnya bukan satu orang, tapi beberapa orang. Terus juga ada salah satu penghuni dekat rumah kosong itu yang anaknya suka ngobrol katanya sama yang namanya Lala. Padahal di daerah sini itu nggak ada anak namanya Lala. Terus juga di sini banyak kejadian kayak ada kursi yang tiba-tiba pindah atau melayang. Terus juga ada yang pernah lagi jalan di gang depan situ, lagi jalan malam-malam, tiba-tiba kakinya dipegangin sampai jatuh. Ada yang megang gitu. Ada satu kejadian juga yaitu tetangga yang lagi melaksanakan ibadah. Terus dia ngelihat kayak ada satu sosok pakai mukena kelihatannya, tapi gerak-gerak yang ternyata setelah dilihat lagi bukan mukena, tapi pakai baju putih. Kami semua penasaran. Saya mewakili keluarga dan masyarakat yang ada di sini sangat ingin tahu kenapa bisa memperlihatkan itu gitu dan sebanyak itu. Jadi kita mau tahu aja alasannya apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Malam ini saya dan tim Jurnal Risa mendapatkan kesempatan untuk mendatangi sebuah tempat di mana di sekelilingnya banyak warga yang pasti ini merupakan undangan dari teman-teman yang mengajak kita untuk mencari tahu kira-kira ada misteri apa di tempat ini. Karena nyatanya di tempat ini, di wilayah Cibaduyut, di daerah Cibaduyut, ada sebuah rumah yang sudah kosong dan ternyata banyak fakta-fakta yang warga sekitar tahu tentang rumah ini. Di antaranya kemunculan sosok-sosok, terus keributan, padahal rumah ini kosong. Dan banyak hal-hal yang ingin kita cari tahu malam ini. Tentu saja saya bersama saudara-saudara saya, walaupun malam ini sangat minimalis karena kondisi tempat, tapi saya yakin ini akan menjadi episode yang seru untuk kalian nonton. Jadi sebelum kita memulai penelusurannya, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Sebelum lanjut nonton konten video malam ini, saya sih cuma mengingetin buat kalian jangan sampai lupa join YouTube membernya Jurnal Risa. Soalnya banyak banget yang bisa kalian dapetin kalau kalian udah jadi member YouTube-nya Jurnal Risa. Yang pertama, kalian bisa nikmatin konten-konten eksklusif Jurnal Risa, mulai dari konsultasi bareng tim Jurnal Risa, video konten behind the scene yang gak pernah tayang di tayangan reguler, vlog jalan-jalan kita, keseharian kita, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, kalian juga bisa dapetin badge khusus di samping nama YouTube kalian, dan bisa juga saling komen pakai emoji khusus tim Jurnal Risa. Keren kan? Caranya gimana? Kalian langsung aja masuk ke homepage channel YouTube-nya Jurnal Risa. Terus klik tombol join atau gabung buat jadi membernya. Abis itu tinggal lakuin pembayaran deh pakai e-wallet yang tersedia. Gampang kan? Yuk kita tunggu. Jangan lupa join ya geng. Sebelum melakukan penelusuran, saya dapat info dari warga kalau katanya tempat ini tuh bakal muncul penampakannya ketika kita entah menggoreng, entah membakar lele katanya.
Jadi makanya malam ini sengaja sebelum melakukan penelusuran kita akan membakar lele untuk memancing hantu-hantunya biar datang ke tempat ini. Sudah dilakukan pembakaran ya, kita kan bukannya apa ya, kayak menghadiahi tidak sama sekali, tapi ini kan untuk membuktikan mitosnya seperti apa. Jadi yang ingin kita cari tahu, kenapa mereka muncul ketika mencium bau lele yang dibakar, apakah karena suka atau karena nggak suka justru, jadi memancing kemarahan. Dan di tempat ini tuh ada satu kejadian di mana ada seorang anak di warga sekitar yang bermain-main dengan anak kecil bernama Lala. Yang ternyata ketika dia menunjukkan rumahnya tuh di sini. Padahal ini udah kosong. Ini kosong lama padahal ya? Iya, jadi tidak ada warga yang bernama Lala. Tapi anak itu berteman dengan seorang anak perempuan yang datang dari sini. Itu yang akan kita cari. Dan seperti yang sudah-sudah, kalau misalkan tempatnya berhantu, sesek ya. Ya. Saya udah sesek banget, pusing. Iko, apa yang kamu rasain kok? Pertama kali datang ke sini kayak ada perempuan stres gitu teh, yang aku rasain sampai sekarang. Baru masuk pintu depan sampai sini dia kayak ketakutan, banyak orang ini takut banget. Itu yang aku rasain. Pusing parah. Sesek, pusing. Oke. Kalau Iya, nyambungin cerita tadi Neng, kalau anak kecil punya teman yang dibilang tadi namanya Lala. Kalau yang saya ingat, biasanya dulu kalau mancing pengen ada tuyul datang, suruh main belut. Kalau lele kan kurang lebih hampir sama dengan belutnya, ukurannya seperti itu. Sedang saya cari tahu, maksudnya si lele ini teh apa gitu. Oke, aku sih udah nggak kuat ini. Marah sih ya, ada aura kemarahan gitu. Dulunya sih nggak tahu tempat ini dipakai apa, cuman konon dulunya banget wilayah sini tuh adalah perairan. Wilayah perairan, dan di jalan-jalan sekitar sini kayak udah nggak aneh deh penampakan kuntilanak kata gitu. Yang bahkan mereka berani menampakkan diri depan orang-orang. Sampai melempar, sampai bahkan ada cerita katanya di atas motor ada motornya ketutupin rambut. Bahkan kejadian di musola pada saat taraweh bahkan, dan bisa dilihat banyak orang. Ya mungkin itu sama dengan yang apa saya lihat tadi di situ. Pas mau masuk ke sini ada sosok perempuan besar marah gitu, melotot. Oh itu dia. Aduh, Iko aja deh. Iko aja dulu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini merinding badan. Ini ruwet. Tapi istrinya hanya. Jadi kayak Bung. Kaganggu kumaha? Ya pugu. Pugu gerek nanya. Anjing mau budak ulin ka dieu. Ih naon merean budak? Budak buuk. Budak. Oh, budak apet dikitu-kitu, heh? Aing malin budak. Budak saya budak kurang. Kalau udah apet ka kamarnya, buset. Mun geus urusan budak mah geus teu sieun urang. Sia. Baru kan rek cicing. Urang kadatang ka dieu mah ganggu hayang neng
Wawan udah datang kan dia. Wah. Bicarakan si Risa dia. Itu kumaha? Sian naon. Urang hayang wawu jeung mana? Sabab aya sababaraha jelema nu ngarasa kaganggu. Geus kuduna, naha? Hebat. Salah. Main-main sama anak dia marah. Ngomongna naon? Injuk kuring. Teu aya naon. Aneh geus ngajago. Mane tadi ditaingkah? Wani kene maneh. Tetahan. Makin sudah. Oh, teh gede banget, nggak jago tanda tante di dia wah. Begitu unggul. Kalian bisa membayangkan kutil anak tapi segede rumah gitu. Wah, gede banget. Mungkin bisa dibilang ini salah satu yang paling gede yang pernah saya lihat ya. Iya, sama benar. Dan biasanya kalau yang segede gitu ya pasti ada anak buahnya. Tentu saja banyak kutil anak buahnya gitu. Jujur sih. Dulu tahu kan Ibu Risa marah. Bisa ngomongin anak sih, jadi marah. Amit ya Allah, soalnya ada anak di rumah. Iya loh, banu di inya udah dikumpulkan ya baru udah letik. Di mana-mana gitu. Oh ya, karena barusan pas masuk juga si sosok ini bilangnya dengan rambut-rambutnya dia teh bisa manggil anak-anak untuk betah tinggal di sini gitu. Dan sepertinya jadi mainan dia. Takut ya? Takut. Kenapa kamu ikut ke sini? Mirip ibu. Oh, bukan Ibu tadi udah lihat ya? Bukan ya? Yang bareng kamu banyak? Banyak. Di sana. Ya. Ya. Nanti saya tanya-tanya dulu kamu boleh pergi apa enggak. Tapi kamu mau kemana kalau pergi? Nggak tahu. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Lagi diam, gelap. Iya, iya. Ada ibu. Iya, iya, iya. Aku ikut. Astagfirullahaladzim. Capek. Ya, ada beberapa anak kecil yang ada di situ. Jadi kebayangnya teh kayak masih segar-segar gitu baru dimakamin. Dibawa pergi gini kan. Aduh deh, sama ini ke situ ya. Jadi Di barusan ketemu sosok gede banget yang suka ngumpulin anak-anak terus ada anak-anak kecil. Terus si anak-anak salah satu anak itu ada yang masuk bilang mereka dikumpulin di sini. Jadi kita mau masuk ke sini. Oke, ini kita berdua doang. Katanya suka dikumpulin di sini. Ya. Berarti kalau anak banyak dong lebih Ya, dari itu banyak. satu. Hah? Itu banyak. Tapi pada diginiin ini karena kita Ya, barusan udah ketakutan sih yang megang si anak kecilnya ya, nah dikip
Si anaknya nggak boleh maju. Kayak diampihan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini bekas toilet sih kalau lihat bentukannya bekas toilet. Alasannya apa cenah? Emang udah ketakutan sih itu mah. Cuman anak-anaknya ini udah bisa cabut apa belum? Karunyanya? Makanya mudah-mudahan bisa udah keluar dari sini. Ada anak laki-laki di karunya teh. Coba panggil aja. Wah, tapi udah lama banget ya. Maksudnya nggak tahu kapan gitu. Ya, mereka juga salah satunya tadi ditanya kalau pulang teh kamu mau kemana, nggak tahu. Terus bukan deket sini gininya? Bukan. Nyanu anak-anak bingung aja. Kayak bukan orang Sunda. Bukan. Kenapa gak usah takut, saya mau ngajak ngobrol aja. Mau pulang? Saya lagi coba biar kamu bisa pulang. Kamu orang baik. Kamu orang baik. Ya orang baik bukan mau ngambil kamu, mau saya suruh kamu pulang. Dia bilang nanti saya bawa tempat yang lebih bagus. Di sini kamu disuruh apa aja? Sama dia kamu disuruh apa aja di sini? Apapun. Takut. Kamu nggak berani lawan? Bisa berubah. Saya takut. Kamu berapa banyak yang tinggal di sini? Waktu saya datang ada 4. Sekarang? Makin banyak ya? Saya paling besar. Nanti saya cari cara buat kamu keluar dari sini, mau? Seperti neraka. Sebenarnya ada satu cara yang bisa bikin kamu keluar. Kamu ingat Tuhan? Dia tahu kalau saya berucap. Makanya kamu terus berucap supaya dia tidak mau dekat kamu. Tidak usah takut. Saya temani kamu, tidak usah takut.
Tidak usah takut. Gede banget. Ya itu yang tadi. Masih penasaran yang masuk Larissa tadi. Udah di omelin juga ngerasanya ya ini aset dia gitu. Tapi Kalau kenapa tadi ya? udah Kenapa ya? Tapi ya. Maksudnya? Kenapa dia reasonnya dia gitu apa? Biasanya teh mereka akan dimintai tolong. Nah anak-anak ini akan disuruh. Wah itu. Terus Biasanya gitu. aku ngerasanya yang tadi Ada pergerakan ya. karena dia udah lama, semakin gak ada yang nolongin, dia kayak semakin redup di sini. Nah yang bareng sama dia teh, yang dia tahu ada beberapa sama dia, tapi nggak tahu dia sebelum dia tuh ada atau enggak lagi yang kayak dia gitu. Karena nggak kalau jadi hilang gitu aja gitu ditelan Ya tiba-tiba nggak ada. keadaan ya mungkin dia nggak inget Tuhan atau gimana, nggak ngerti atau nggak ada yang bantuin atau nggak ada yang doain, nggak tahu. Bisa sih harusnya. PR kita sekarang di tempat ini melepaskan Udah diberesan sih gimana? melepaskan mereka supaya nggak terus-terusan sama makhluk gitu. Kita geser tempat lain dulu ya. Mana? Oke, kita sekarang udah di lantai 2. Terus tadi sih pas penelusuran awal sama tim behind the scene, katanya sih di sini tuh cukup kencang kerasanya. Ada informasi katanya di sekitar sini tuh ada orang pintar yang katanya setiap membersihkan rumah orang di sini tuh ribut gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya bukan berhubungan dengan rumah ini, tapi setiap beliau membersihkan tuh di sini ramai kata gitu. Ada suara-suara yang ramai. Apakah mungkin ada sebagian yang dipindah ke sini? Saya tidak tahu. Biasanya sih gitu Neng, karena kan ngebersihin satu tempat terus memindahkan sesuatu gitu. Dan biasanya yang dicari kan tempat kosong. Ya mungkin rumah ini jadi salah satu tempat yang menurutnya cukup cocok, jadi kedik. Iya. Nggak enak ya, Kang, apa yang ngerasain Nggak Kang? enak, Teh. Dari sebelah kiri. Kalau yang aku tangkap dari keributan, kalau ada prosesi ruqyah, ayeuna bentrok, ada yang memang bisa akhirnya diam di sini, ada yang narumpuh di luar. Jadinya itu kan yang mengganggu, bikin suasana keluarga gitu sisanya. Soalnya lumayan kerasa Teh. Ya, asal loba pisan. Berpisan. Terus dari tadi kan kita mempertanyakan itu yang namanya Lala tuh siapa gitu. Saya belum ketemu. Tapi yang kebayang sama saya, karena jin itu kan bisa merubah wujud. Betul. Sifatnya tuh merayu gitu kan. Dan yang kebayang sosok besar itu yang tadi pertama masuk ke saya menyerupai anak kecil. Nggak enak ya, Kang aja ambil Kang. Nggak. Kang. Gue semuanya loh. Jadi dia tuh. Cika dongeng. Lila mana di dia? Allah. Kenalan sih kan. Gimana rek dipakai dari mana ngengka? Mau? Lihat itu mana? Si Lala teh mana lain?
Kalau di bejaan sih tidur gitu tapi kasihan lain budak. Itu jadi budak itu. Jadi anak kecil. Merinding. Mana bisaan Kumaha ngomongna mudak letik teh. karunya lalat jeung saha nyarira di dieu karunya. Merinding. Pinter sih. Ayo main cenah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ayeuna mah ngarapaleun. Nya. Belah sirana lain lala. Mana mah nyisiran budak nih tah cilaka budak. Hancur. Jadi cirina nu beurah dina sirana mah lain lala juri gitu. Ulah. Cicing mah tong harian budak. Aduh, segala aing. Cik, bisa kumaha? Lancar. Kabar coba. Hal ayeuna. Karek di pelototan. Terus ditanya kata mas gimana? Kabar teh. Aing mah salah. Mantap tempat ini. Segala aya. Capek engap tadi orang. Iya. Banyak kan. Temboy. Kebem. Bener milu Dan tadi tuh menang jauh. Ya. Từ lần chữ đọc đức kích. Ya. Kamu lain teringat balik dari. Mbak. Aku đang hay này nó kia nó cười ngược tận. Bener tadi udah mau bilang cicing dong milu. Aku đã xem nó thân dữ nhắc cười nghe thân dữ aku được cái trời. Rika. Aku giờ ăn cái cười. Aku giờ ăn cái cười. Iya nu di dia. Hah? Ade ku imah. Cicing di dia we, guys. Rika kabeh di dia mah. Anh nó sai kênh gì anh đưa khẩn cơm in các khẩn đường mà cái ơi Aing sieun. Allahu Akbar. Jadi dicarekan deui sia. Dicarekan deui lila teh geus balik ya. Kita. Heuh. Ulah-ulang antep we. Oh, males. Geus antep we. Geus antep. Geus. Ada tuh untuk coba kan. Geus balik deui. Balik. Mà ya sám ek. Lu kesini di bawah tak. Sebelum bisa ke sini tadi na mobil ge. Gila. Na mobil ge Enggak, soalnya aku tuh ya aya nu ngelel terus siga nu kacekek tapi awewe. Matak nabi teh harus aya nu bunuh diri teu di dieu. Ini
Aduh. Maaf ya tadi intermezzonya karena ternyata kita didatengin sama sosok yang sudah tak asing lagi yang mungkin tadi tidak sengaja terpanggil di Ghost Kartur hari Selasa kemarin. Kalau kalian belum nonton aja Ghost Kartur Selasa kemarin. Ada lagi beliau dan Ada aja datang gebrakannya. lagi. Dan kebetulan memang desanya tuh tidak jauh dari sini. Ya, benar. Gila, banyak juga di sini. Tapi katanya ada satu titik lagi yang lumayan serem, A. Kalau misteri Lala itu kan sudah terpecahkan ya. Ya, sebenarnya itu sosok hantu besar tadi yang bisa berubah jadi anak kecil yang mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nih. Ih, kita langsung ke tim selanjutnya. Misterius terpecahkan. Aku masih deg-degan, sorry. Kenapa? Kakak. Sama Ek. Itu disebut atuh. Hehe. Lihat. Asik. Oh. Tuh hantunya nih. Hantu gue tangkap tadi. Kayak Kenapa sih kita disatuin? oke. Kunang nih? Anu eta pareuman we. Oh iya. Peneman, kalau kena picir. Kunaon? No iya, itu naon. Cerah. Cara peneman. Boy. Balik lagi. Wow. Mas. Cakap sikit. Keur dilawan kudu it. Ini kayak lagi melakukan sesuatu, cuy. Kang, Kan dilawan kemana maksud? nggak tahu ya, yang orang sini dia lagi melakukan sesuatu. Oh, Tak bisa. Ya keluarin. Dan urusan orang. Siaran ketinggali. Udah. keluarin. Ini cai-cai, Bi. Sakit. Udahin. Astagfirullah, nggak tahu tuh.
Keur gawe diasupkeun. Bahaya. Bahaya itu teh musyrik kita gagalkan biar dia Oh, nggak musyrik. Enggak. itu sih. Bahaya kita amal geus tong ngerasa bersalah, jangan feeling guilty. Tolong. Jadi kamu lihat di mana itu teh? Lihat di mana? Ini di sini. Oke. Heeh. Halo? Dari tadi ada yang mondar mandir Pak cowok. Pas menjalan itu selalu pengen bareng-bareng weh. Kayak ngomongnya teh rada tersenang nih ngali bareng cerita gitu. Udah gitu doang. Dari yang aku lihat itu. Terus yang setelah dia masuk, kamu apa yang Itu kamu dia. lihat? Enggak, setelah masuk kamu apa yang kamu lihat? Gak tahu ada yang duduk. Terus ada yang duduk depannya. Udah gitu doang. Ih, Terus ada air tapi segini. Nah, tadi aku kayak gini. Aku kayak lihat bayangan aku di air itu. Tapi tangan doang gini. Tahu ya? nah itu berarti naon ya? Maksudnya situasi atau hal Terus, baru gitu tadi selain Lala Gak tahu ya. yang tidak terlihat oleh kita di Tadi kan alam bawah sadar. Aku ngomong kayak apa? naon? Sin kayak nyahoan apa ya? Coba kita denger. Iya ya. Oh, bisa Kelihatan ketinggali. ya. Udah gitu doang. Tapi berarti nyambung sama Pusing. Yang sering ngebisin orang berisik, gitu. nggak tahu berisik ada apa di sini. Nah, berisik. kayaknya itu. Oke. Selain hantu-hantu kunti yang ada di sini. Tuh. Soalnya yang itu mah nggak kesini, ngerti nggak? Iya. Di situ kayak beda gitu sama ini teh. Udah nggak Beda usah. dunia, guys. Mungkin itu mah Walau-walau deh. biarkan menjadi rahasia gitu ya. Soalnya kalau ritual-ritual gitu mah kita takut. Tahu tuh Jangan campur bawa-bawa sih. ya. Dan gimana tuh yang kelihatannya itu? Difitnah, takut difitnah. Salah, takut banget. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya. Takut gitu. Jadi Siapa tadi yang pilih ini? lu Enggak, kalian yang bilang sini deh. Aku nggak takut. takut ke bawah-bawah guys. Takut kena fitnah. Takut kena Astagfirullahaladzim. fitnah. Kita sudah melakukan penelusuran di beberapa titik di rumah ini dan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jadi pertanyaan warga sekitar sih sudah terjawab sebenarnya. Tapi memang kita datang ke sini bukan untuk membersihkan, tapi mencari tahu kira-kira ada apa aja di sini dan kenapa gitu. Yang tidak terpecahkan sih sebenarnya lele ya, karena pada dasarnya kita tidak memerlukan media apapun sebenarnya untuk memanggil. Jadi ada ataupun tiada lele bakar itu hanya pada akhirnya hanya membuat perut kami lapar aja. Karena sengit, Benar. ya. Setuju. Ya cuman kalau dari beberapa cerita kayak biasanya orang kayak manggil genderuwo tuh pakai gagak dibakar gitu ya. Terus ya mungkin ini salah satu media aja gitu buat memanggil mereka, tapi entah jenis apa karena yang mendatangi kami malam ini berbeda-beda dan kebanyakan adalah perempuan. Walaupun tadi bentuknya besar, suaranya besar, tapi kalian harus membayangkan itu kuntilanak segede rumah gitu. Gede banget. Dan kalau ada yang gede, tentu saja anak buahnya lebih banyak lagi ya. Mungkin itu yang selama ini suka mengganggu. Tapi pada dasarnya yang kita lihat sih sepertinya mereka bahkan tinggal lebih lama di sini bahkan sebelum ini menjadi rumah gitu. Dan ada satu dan lain hal yang nggak bisa kita share juga karena tadi ini merasa terganggu.
dan bukan kapasitas kita untuk menghadapi itu, kayak urusan masing-masing aja. Terima kasih untuk warga setempat yang sudah memberikan izin kepada kami malam ini melakukan penelusuran. Mudah-mudahan ini jadi ngebuka juga buat kalian yang kira-kira punya tempat di sekitar kalian yang menurut kalian ini kayaknya seru nih kalau Jurnarisa datang. Jangan sungkan untuk kasih tahu kita, bisa melalui DM atau nomor. Di sini nomornya, kalian bisa WA ke nomor ini, kasih tahu kita untuk datang ke tempat kalian di mana, kapan, dan ada apa saja. Bisa di Bandung atau di luar kota juga gue jabanin. Ya sudah, kalau begitu kita pamit. Semoga kalian terhibur dengan episode malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Kang, Subscribe, comment.